Putih. Selamat siang Ya, teman-teman selamat. Ya, sekalian. ya, Bang Suma. Sebelumnya kan Siang. saya kan udah bilang sama si Farhan sama semua kita minta maaf. Kemudian saya juga bilang Pak Andre, apakah permintaan maaf saya ini diterima? Oh ya, kita terima. Dengan Farhan juga begitu. Apakah permintaan maaf ini kamu terima, Farhan? Ya, diterima. Makanya itulah Farhan bilang saya ini pembela Candy. Nah, kemudian Oke, saya, oke. Biar dari Bang Suma dulu ngobrol, nggak oke, apa-apa. silakan Bang Suma. Ini harus dihargai juga. Silakan Iya, Bang Suma. baik. Jadi kalau saya sudah sering kali ya mengatakan hal ini. Bahkan pada saat eh, VN saudara itu tersebar, saya kemudian menyampaikan kepada teman-teman, ya lakoni apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa itu? Ya maafkan, karena Al-Quran mengatakan maafkan mereka. Ketika kemudian melakukan sendagura seperti itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah ayat 14, itu perintah Allah, hendaklah mereka memaafkan. Kemudian di dalam Asy-Syura ayat 40, sangat jelas kemudian dikatakan, barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat sesuatu yang keliru atau jahat, maka pahalanya dari Allah. Kemudian di dalam surah Asy-Syura ayat 43, tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Saya anjurkan mereka teman-teman untuk memaafkan. Apatah lagi memang saya katakan gini, saya tidak munafik, saya tidak sembunyikan. Saya katakan bahwasanya di dalam kitabnya saudara Kendi memang ada anjuran. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu atau mengelabui maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita. Ya, Dan juga betul, Pak. diterangkan di Matius 10:16, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Jadi mau dikemanakan? Gak perlu, Bang Suma, gak perlu tolong dilaporin. yang itu jangan dibahas ya. Kita bicara yang ini aja, biar santai. Nanti jadi perdebatan lagi ya. Yang Ya, ini itu yang saya terangkan Bang Ya, kepada itu teman-teman. Bang Suma udah benar. Itu Bang Suma udah benar. Nah Itu tuh, Bang Suma apa yang Jadi, udah benar. jadi supaya gini, Bang Suma, saya nggak ngerti kok semua kondisi sekarang. Saya sudah lihat juga. Jika ini jadi masalah besar ke depannya, saya cuma bilang cuma Kennis doang yang kena, tetapi banyak akan ke bawah. Itu juga harus diperhatikan. Kan itu yang jadi permasalahan terbesarnya. Apakah masalah perdebatan ke depan pun saya tidak tahu apa mau diaturkan oleh negara. Saya pun tidak tahu. Dari awalnya pun terjadi seperti ini sudah ada banyak kasus kok. Tetapi yang menjadi permasalahannya, kita lihat nih, apakah Yaya Waluni tidak dipanggil? Dipanggil secara paksa. Jadi semua itu jika memang kita akan lakoni seperti ini tanpa pemaafan, tanpa tanda kata toleransi sebagai negara demokrasi, itu kita akan lihat semuanya akan kena ada yang jadi yang harus kita tarik dia lah dari diri kita masing-masing. Begitu Bang Zuma. Karena saya pikir ya gini, iman itu kan adalah sesuatu yang dikatakan sesuatu yang hak asasi manusia. Tidak ada yang bisa membantah itu. Itu yang harus dipahami. Cuma memang hanya tutur kata kita sangat menyepelekan sesuatu. Sementara di pandangan orang lain yang melihat itu hal yang sangat signifikan. Nah, ini yang perlu disampaikan juga supaya kita dalam berdiskusi pun itu ada yang kita berikan kepada pendengar dan ada yang terbatas dengan hal-hal yang dibatasi oleh negara. Menurut saya seperti itu. Silakan Pak. iya. Jadi kalau dari perspektif saya pribadi, karena kebetulan saya hadir waktu itu di Komal, saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Kendi itu tidak salah. Kekeliruannya kemudian saudara kita ini ketika dia mengatakan saya akan menghabisi Islam dari dalam. Bukan. Tuh. Saya tidak ada menghabisi. Saya mau mempermalukan debater Muslim. Ada Bang, ada VN-nya seperti itu. Itu yang agak berat. Nah, nanti di sini kesempatan Abang ini menjelaskan maksud daripada menghabisi dari dalam itu apa, karena itu bahasa yang Bukan sekarang gini Pak. Sekarang gini Pak. Islam ini udah ada 1400 tahun. Bagaimana saya bisa menghancurkan Islam dalam prank saya itu Pak? Nggak mungkin bisa. Kesatu, kedua, masih banyak saudara-saudara saya yang Muslim, ya kan? Bagaimana saya mau menghancurkan? Saya tuh intinya tuh saya tuh cuma ngisengin kalian. Inti pokoknya dan tidak ada niat jahat.
cuman ngisengin kalian aja gitu loh. Karena pada waktu itu kan Bapak kan monolog tuh. Nah, saya ingin ngisengin gitu loh. Nggak ada niat jahat sama sekali. Cuman hanya mau mengisengin kalian itu yang di Juma, ada Pak Juma, ada Pak Juma Islam, ada Pak Ali Dayas, ada Kores, ya kan? Itu saya mau ngisengin aja. Gitu loh. Jadi gini, kemudian Bang saya Kendi. akan menjadi murtad. Nah, itu kan membuat kalian itu seperti malu gitu loh, ngerti kan? Oh, rupanya kayak di ngeprank ini, dibohongin nih. Nggak Enggak. taunya setelah mualaf, kemudian besoknya murtad. Gitu loh, saya tuh Enggak, pengen Bang godain Kendi. itu. Jadi gini, sebenarnya ada dua yang perlu dipahami oleh saudara saya ini. Kesalahan itu sudah nyata gitu ya. Jadi abang tidak perlu pembelaan. Sekarang itu abang itu tinggal mengakui kesalahan. Seperti tadi Anda mengakui itu ada perintah di dalam Bible. Jangan lagi Anda, saudara saya ini memframing untuk membersihkan diri. Tidak. Niatan daripada saudara mengatakan akan menghabisi entah apa itu muatannya, hanya Anda yang Sebentar. tahu kan Zuma, gitu. Sebentar Zuma. Itu saya nggak suka. Selalu kamu arahkan ke Bible. Itu saya paling nggak suka. Memang ada perintahnya, Bang. Tidak. Ada Tidak seperti itu. perintah dan Tunggu, yang mari kita melakukan bahas. dan yang Pak. melakukan sudah mengiyakan. Sebentar Zuma, maka saya bilang tadi janganlah ke situ, nanti jadi panjang cerita kita. Kalau mau berdebat silakan nanti. Tapi di masalah Candy ini kita selesaikan dulu. Ya Candy, Iya. ya. Makanya Candy sudah pasang- mengiyakan bahwa kali apa saya yang katakan. dilakukan Karena aku tanya itu. sama Bang Suma. Bang Iya, Suma, silakan, ini lagi silakan. puasa ya. Semestinya aku nggak mau live Iya, dulu. silakan, Ya. silakan. Aku menunggu pada waktu kalian lagi Idul Fitri, saling memaafkan. Nah, Iya. gitu. Mestinya aku mau live pada waktu itu aku akan masuk channel-channel Muslim, ya kan. Kemudian saya minta maaf. Ya, sambil saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebenarnya begitu. Tetapi karena berhubung tadi itu saya itu nggak tahan ya, saya kepengen juga untuk berdiskusi gitu loh. Tapi kemudian apakah saya tanya Bang Suma, saya minta maaf apa kepada Bang Suma, apakah permintaan maaf saya diterima? Diterima. Saya katakan Oke. diterima. Saya dari awal sudah menyuarakan live saya itu masih ada. Dimaafkan berdasarkan perintah Al-Quran. Memaafkan kan gitu. Nah, cuman sesi ini saya minta abang ini jelaskan maksud abang mau menghabisi dari dalam itu apa? Bukan menghabisi dari dalam, bukan, memalukan, Ada VN-nya bang. Kalau perlu saya putarkan Iya. di sini. gitu loh. Jangan Anda yang sangkal itu. Ada VN-nya masih ada sama saya. Dan itu sudah disimak oleh teman-teman Kristen juga. Tenang aja kalian, saya akan habisi dari dalam. Itu loh bang. Nah mungkin abang Iya. bisa menjelaskan di sini. Gitu. Memalukan, menghabisi itu intinya mungkin pada waktu itu saya mungkin terlalu banyak itu ya. Saya nggak bilang menghabiskan, memalukan supaya mereka malu. Di saat nanti besok aku murtad kembali kan mereka malu kan. Itu loh, godain kalian aja. Gak ada maksud jahat. Abang Pak. mau belajar dari dalam. Nah nanti setelah belajar dari saya, dari teman-teman yang lain, abang katakan akan kuhabisi mereka dari dalam. Tenang aja Nggak kalian. ada kata menghabisi itu, nggak ada. Dalam konteks itu memalukan. Nanti itu kita lihat aja, nggak apa-apa. Nanti kan kita lihat di video-nya seperti apa. Saya pun melihat seperti yang dikatakan Bang Zuma tadi. Kalau itu pun ada, Candy pastikanlah ada jawabannya juga. Ya Candy ya. Tetapi pada dasarnya kita sudah saling memaafkan kan. Apalagi di saat ini kita bulan Ramadan. Saya juga pernah mengalami hal sama seperti ini juga. Tapi bukan masalah perdebatan. Waktu saya sedang kuliah seperti itu, saya ketemu dengan dosen semuanya Muslim. Ya, saya lihat mereka mencari sesuatu yang nyaman. Artinya dengan memberikan satu maaf kepada mereka yang di luar agama mereka itu mendapat pahala yang bagus. Itu Candy ya. Ya, sekarang Dan saya begini Pak. sekali lagi, Bagaimana yang selama Candy. 1400 tahun Islam masih berjaya sampai detik ini? Tidak bisa. Masih Tidak banyak. bisa. Candy tidak bisa. Bagaimana saya bisa menghancurkan Islam dengan cara saya prank? Candy pasang telinga terus Candy, jangan pasang mulut terus ya. Berhikmatlah. Ya, karena Zuma juga tidak mungkin berkata sembarangan juga. Ya, Candy ya. Jadi semua itu yang disampaikan saat ini kita sudah lihat ada kata maaf sudah. Jikapun nanti dilihat lagi videonya nanti apakah ada kata bahasa tadi, kamu carilah bahasa yang bagus supaya penyampaiannya itu diterima oleh teman-teman Muslim.
Sehingga kita dalam berdiskusi ke depannya pun tidak lagi ada batasan-batasan yang kita takutkan tadi itu menjadi menyempit gitu. Kayak gitu kan, Di. Ya Bang Zuma ya. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi betul yang saudara katakan ini. Kita cuma minta saudara jelaskan gitu, supaya tidak ada kata yang muatannya menakutkan gitu. Tenang aja kalian, saya akan habisi mereka. Kan itu bahasa-bahasa yang tidak bagus, saudaraku. Yang saya Kalau habisin siapa? Terus Anda mengatakan saya akan di-call, saya akan berhubungan dengan Bang Suma. Kami akan call dengan kami ada janjian. Saya tidak pernah berjanji. Kita tidak pernah janjian mau saling call dengan saling telepon. Itu nggak ada. Terus tenang aja kalian. Saya akan menghabisi dari dalam. Nah, kalimat ini mungkin Anda bisa jelaskan supaya orang tahu apa latar belakangnya perkataan itu, mau menghabisi dan seterusnya. Menghabisi debater Muslim lah. Ya itu dia, maksudnya menghabisi apa? Ya saya pura-pura dipotong. Saya pura-pura jadi prank itu, mualaf, kemudian nanti saya murtad. Nah, Terus habisi dari dalam, maksudnya? kan kalian malu. Kalau misal andai kata aku, udah percaya kayak di ini mualaf, kemudian saya menjadi murtad lagi. Terus apa maksudnya menghabisi itu? Ya itu kan membuat kalian malu. Malunya karena Anda murtad kembali. Kenapa justru kami Ya. malu? Nggak ada hubungannya kami malu. Justru Anda mempermalukan teman-teman kita yang Kristen dengan cara Anda seperti itu kan. Tapi untung saja Anda dibantu dengan dalil yang ada di kitab saudara, seperti yang saya terangkan tadi, dan Anda sudah mengiyakan. Kan gitu Bang. Jangan. Assalamualaikum. Nanti jadi salah kaprah semua. Waalaikumsalam. Bang. Pak Kendi, Ya Pak. gini, numpang ngomong ya. Gini Bang, kalau pada saat malam itu mulai dari habis maghrib sampai 2:30 kalau nggak salah, saya itu ada di room Pak Kendi ya. Jadi semua dijelaskan sampai Bang Andre itu saling menantang sama orang Manado ataupun apa. Nah intinya begini, kalau boleh ngomong, intinya begini, saya minta tuh Bang Kendi itu memahami bahwa umat Muslim ini dengan umat Kristen kemungkinan ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Ketika Nabi mereka dihina, ketika agama mereka dihina, itu respon itu berbeda antara Kristen dengan umat Islam. Nah terkait masalah abang, sebenarnya kalau masalah abang mau syahadat terus kemudian mau murtad lagi, itu bukan masalah. Banyak orang terjadi. Cuma yang menjadi masalah di sini karena abang ada yang timbul pembicaraan sambil ketawa-ketawa gitu loh. Itu yang membuat teman-teman secara pribadi minta tolong dulu sebentar Bang ya. Secara pribadi mulai dari habis maghrib itu saya mengikuti Bang. Mulai mengikuti. Bukan masalah bersahadat terus murtad lagi, bukan. Cuma Yang saya ketawa-tawa gimana? ada yang masuk lagi ke roomnya psikopat bersama Papa Jat, tapi saya sukses ngeprank kan. Iya, tapi saya nggak Oke, Bang. ketawa-ketawa Oke, itu. Mana Ya, kita psikopat yang bilang sudah- malah peristiwa nggak ada hukumnya itu, gitu. Maaf Aku kalau diam salah aja gitu. itu, bro. Maaf kalau salah. Intinya begini Bang, bukan masalah murtadnya, bukan masalah apapun, cuma kata-kata abang. Seandainya pun abang besoknya murtad lagi, tanpa Urusan ada Kendi kata-kata itu. semacam itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah. Nah terkait masalah ini, pada malam itu Bang Andre sudah membela setengah mati. Sampai siapapun nanti yang menyakiti Kendi, yang penting niat baik, saya akan yang menghadapi. Saya akui itu. Tapi kita coba lihat lagi lah. Itu secara pribadi, artinya umat Islam itu bukan Bang Andre saja, bukan. Nah harapan teman-teman pada malam itu Bang GCC juga meyakinkan bahwa harapan kita itu supaya adalah niat baik dari Bang Kendi gitu loh. Niat baik dari Bang Kendi, karena umat Islam itu bukan Bang Handi Selebes saja, juga bukan mualaf, bukan. Kecuali terkecuali hati seorang umat Muslim semua di Indonesia yang merasa tersakiti bisa
satu seperti sama dengan ini Bang Andre. Itu harapan saya Bang, paling enggak ada niat Iya, baik. jadi kalau saya boleh bicara juga ya, Sebentar, memang Bang. dari Kendi Satu menit lagi Bang ya. melihat Satu itu menit lagi Bang. seperti ini Bang. Sebentar lagi Bang ya. Sebentar lagi Bang ya. Nah terus kalau bisa harapan lagi saya begini, ada tadi yang menyampaikan kalau bisa bawa pendeta. Kalau harapan saya jangan Bang, ini bukan masalah antar agama ataupun agama, bukan. Ini masalah pribadi Abang gitu loh. Terus yang kedua, nggak bakalan dipenjarakan, nggak bakalan dilaporkan. Nanti kamu Kena bisa batuknya nuntut kan balik. Candy sekarang. Nanti bahkan ini lagi, jangan Bang. Itu ada semacam menekankan kalimat-kalimat menentang. Bukan, Bahasa bukan kasarnya. Nggak, menentang. sebentar dulu. Saya Ini udah pemahaman siap. saya ya. Ini pemahaman Kalau saya. ada yang Sebentar dulu, Bang. laporkan, ya kan. Nah, terus mari gitu. Hukumnya ini di mana? Yang saya tanyakan. Kemudian Pak Maker juga ada bilang, ya itu semua ada saksi-saksi harus dipanggil. Itu. Oke, Saya tidak Bang. menantang. Saya tidak menantang loh, bro. Nggak ada teman-teman yang lain gitu loh. Cuma harapan saya kalau masalah teori Abang ketika dalam persidangan itu sebaiknya Candy. disimpan gitu loh. Disimpan karena kita umat Islam ini nggak semuanya sejalan. Ketika Bang Ken diminta maaf sama Bang Andre itu tidak menggugurkan hukum gitu loh. Nah harapan saya pun tidak menyatakan bahwa Bang Kendi itu melanggar hukum ketika belum ada vonis, cuma kemungkinan ada gitu loh. Nah, Tapi itu delik saja harapan tuduhannya saya. sudah Ini- ada. Iya, harapan saya begini. Jadi Bang. Kendi Perlu satu yang harus kamu jiwa, pahami. besar jiwa gitu loh. Iya. Anda menghadapi minta maaf, kehormatan Anda nggak jatuh kalau Anda minta maaf. Enggak. Ken waktu itu Saya- kan gue pernah datang ke room, gue pernah tegur Saya- lu sekali. Saya udah Dan lu minta maaf 3 ngoceh-ngoceh. kali loh. Nggak ada urusan Bukan gitu Candy. secara formal Bukan, maksud saya. lu Bang, datang secara ke formal. orang Nah, itu. secara formal Ya. kan Pak Andre kan udah datang. Ada Makanya hitam di atas Candy putih. jangan suka berkoar-koar. Udah ditegur berkali-kali. Lanjut. Nah, Jadi harapan saya gini. begini, kalau Oke, sudah kita ada kita hitam kita di atas luruskan dulu lah putih, ya, biar enak ya bicaranya ya. Karena yang bicara ini saya nggak tahu juga. Yang saya tahu di ruangan itu cuma Bang Zuma doang di sini. Ya. Yang 3 kilan ini apakah di ruangan itu? Tidak kan? Sekarang maka saya bilang tadi, jika pun Kendi dipanggil, biarlah yang di dalam ruangan itu juga dipanggil. Supaya pengertian Kendi tadi, waktu dia menganggap dia berbicara dengan teman-temannya tanda kutip teman-teman yang disangka Kendi adalah teman, apakah itu teman Kendi? Kan itu Kendi harus lihat juga. itu pasti Maka dipanggil. Kendi Bang, harus pasti katakan, dipanggil, jangan Bang. pernah percaya kepada siapapun. Kepada siapapun, kenapa? Hati-hati. Itu Kendi ya. Sekarang yang berbicara ini Kendi, terus terang saya bilang, bukan kami yang di Komal. Yang di Komal itu antara kamu dengan Bang Zuma. Kenapa Bang Zuma saya naikkan? Supaya pengertian itu didapat. Ternyata dari Bang Zuma, sudah dikatakan ini sudah memaafkan. Kan itu teman-teman harus mengerti juga kan. Kenapa yang dibicarakan itu antara mereka? Apakah antara pertemanan yang dimaksud Kendi atau tidak? Saya pun tidak mengerti. Apakah Zuma menganggap Kendi ini teman? Saya pun tidak mengerti. Jadi kalau kita berbicara terlalu panjang lebar, pertimbangannya banyak gitu. Ya, biarlah nanti Kendi yang menghadapi ini semua. Kan saya pikir tadi Kendi sudah katakan berapa kali, dia sudah minta maaf. Dan saya dengar Zuma sudah memaafkan. Jika ada kata-kata yang perlu diluruskan, mungkin itu yang kita maksud Bang Zuma ya, supaya Kendi bisa meluruskan nanti. Ya, betul. Supaya pengertian itu dapat. Apa muatan kalimat Iya. itu gitu. Jadi teman-teman jangan lagi diperpanjang lagi, karena saya tahu kok. Jadi saksi pun capek, biar kalian tahu. Iya. Capek. Ya, sedikit. Jadi saudara Kendi ini tidak sedang menghujat Allah, tidak sedang menghujat Al-Quran, tidak sedang menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu dulu yang perlu dipahami. Yang saudara Kendi lakukan ini adalah melakukan sesuatu yang berpura-pura gitu. Yang disakiti di sini adalah siapa yang ada di Komal itu dan juga umat Islam secara keseluruhan. Kan begitu. Bukan tersakiti oleh karena Bang Kendi menghujat Allah, menghujat Islam, dan menghujat Al-Quran Karim. Ini harus dibedakan dulu. Saudara Kendi berpura-pura menjadi Islam untuk kemudian mencari ilmu tentang Islam, lalu kemudian digunakan untuk menyerang Islam. Kan itu poinnya. Itu Nah, poin. Nah sekarang Bang Kendi jelaskan ke halayak banyak ini apa maksudnya menghabisi dari dalam. Apakah maksudnya menghabisi itu mendapatkan bocoran-bocoran ilmu dari kami, lalu kemudian senjata itu dijadikan sebagai senjata untuk menyerang umat Islam agar mengetahui bahwa para apologet nantinya itu sudah tidak bisa lagi untuk melakukan hal yang
membuat Sebenarnya mereka berdebat sebenarnya gitu. Betul. tanpa dia pun menyebutkan hal itu, banyak juga dilakukan dari orang-orang tertentu, mempelajari tertentu kan ada. Bahkan dalam pengajaran pun teologi ataupun di pesantren kita berbicara tentang agama yang lain kan. Itu hal yang wajar gitu. Cuma saya bilang tadi, kenapa Candy yang saya pribadi lihat ya, Candy berani seperti itu karena dia sebagai pertemanan, ntar gua kalahkan lu, kan kayak gitu bahasa anak-anak kecilnya. Iya. Nah, maksudnya biar gitu. biar Candy yang jelaskan, Bang. Biar Candy yang Ya, jelaskan. supaya kan kalian memberikan saya tausiah. Nah, dari tausiah itulah nanti saya akan membongkar itu loh bagaimana saya murtad. Kemudian 3 hari kemudian saya akan 5 hari saya mengikuti tausiahnya mereka, mempelajari Islam itu. Kemudian saya menjadi murtad 2 hari kemudian. Nah, kenapa pasti kan rame tuh? Kenapa lu murtad lagi? Nah, disitulah saya memberikan bahwa inilah kayak begini-gini. Makanya saya menjadi murtad lagi. Karena tausiah itu tidak masuk di dalam saya. Tujuannya masuk apa sih akal. Ken sebenarnya lu dari dulu begitu? Tujuannya apa? Dan ini gak cuma sekali, brother, ya. Saya di Iya. temannya Gema Islam itu juga pernah syahadat, tapi jangan bercanda sama mereka. Kemudian Bro di channelnya Candy. Kak Noni, ya kan, udah ada yang syahadatin saya. Itu si 400 si Munir, ya kan. Tapi mereka agak bercanda, ya sudah. Nah, terus kemudian saya masuk di channelnya Pak Pastilah. Terus saya udah klarifikasi di tempatnya Pak Dehen, ya kan, bahwa di tentang Pak Sorry Maker juga. Kamu nih mualaf atau Kristen? Coba kamu Imam Rasuli, aku udah Imam Rasuli. Pak Rebu udah tahu. Sebenarnya bahasanya udah beres, Pak. Gitu loh. Tapi Dan begini, saya di live saya udah minta maaf. Lalu di Bro. live-nya Kiamat saya juga udah minta maaf. bro, kita nggak ada urusan minta maaf begitu, bro. Tetap hukum itu harus jalan. Gue dulu pernah bilang ke lu berkali-kali. Kalau Kristen aja, lu kan sama gue sama-sama Kristen. Untuk apa seperti itu? Saudara itu Islam itu saudara-saudari kita. Mereka saudara-saudari Ya. kita. Untuk Saya apa lu kilaf. gitu? Itu satu saya kilaf ya. Karena Nah, pada waktu itu betul. di channel Gema Islam kan Kristen monolog. Pas banget nih. Saya mau godain mereka. Saya nggak ada niat Ayo, jahat. Saya tidak ada niat Betul, jahat. bro, Candy. Tetapi namanya agama itu adalah belief system yang tidak bisa digunakan sebagai bahan candaan. Itu akan mengacu ke penistaan. Harus banyak belajar, bro. Ini negara Pancasila. Kembali lagi Bang ya. Jangan Nggak Ya gini. udah, gue diem dulu, gue diem dulu. Teman-teman yang tidak Kalau- di Komal, tolong teman-teman yang tidak di Komal diam dulu. Jadi yang saya pengen naik itu yang di Komal tadi, mau itu Al Hidayat, Bang Zuma, silakan naik apa agama Islam juga masalah, supaya selesai. Kalau kita ini yang tidak di Komal itu saya nggak ngerti pertemanan mereka seperti apa. Sorry ya, misalnya saya berteman dengan teman saya paling akrab, kau bilang anjing lu, gimana lu? Itu biasa bro. Bahkan bahasa kasar terlebih kasar lagi bisa itu biasa. Ini yang saya katakan Candy, apakah Candy itu berpikir seperti itu? Saya nggak tahu. Apakah teman-teman yang di Komal itu juga memikirkan Candy seperti itu? Saya nggak tahu. Ini yang saya pengen tahu aja gitu. Kalau secara hemat manusia yang kamu katakan itu sama kita baca kitab Ayub. Berdalih-dalih nggak ada jalan keluarnya. Mengerti tidak? Ya kawan-kawan ya yang di luar Komal, tolong yang tadi itu biarlah antara Bang Zuma sekarang yang ada di Komal itu yang berbicara dengan Candy. Maksud saya seperti itu. Kan Bang Zuma juga sudah mewakili sebenarnya. Bang Zuma gimana? Apakah perlu yang lain dipanggil juga atau Bang Zuma cukup? Saya rasa kalau teman-teman yang di Komal itu udah paham. Nah, cuman ya kita nggak menjamin yang di luar sana seperti saudara Erik ini kan tidak ada di Komal itu juga, tapi memiliki penilaian tersendiri. Itu kita tidak bisa juga menyalahkan. Jadi itu Bang Zuma. Iya. Kata pertemanan ini kita hargai seperti apa? Kan ketahuan apa Bang Zuma seperti itu juga pertemanan Bang Zuma selama ini. Saya pun jadi kaget. Kan itu yang saya pertanyakan juga kan. Oh berarti selama ini pertemanan yang kalau saya berteman dengan Bang Zuma, kedepannya akan seperti Candy gitu. Ini Kan itu bukan juga harusnya masalah- disampaikan ke sini. Ini bukan masalah sekedar pertemanan sudah Bang, karena secara pribadi saya umat muslim, saya mendengar juga rekamannya Bang Candy ini. Saya masuk ke sini menyampaikan bukan berarti saya mau menyampaikan, saya mau melaporkan, tidak. Tidak, bukan. Saya cuma menyampaikan kalau bisa paling enggak minta maaf secara formal, biar secara formal juga disampaikan, misalnya diwakili organisasi muslim gitu loh, jangan cara pribadi. Tapi kalau tidak, itu terserah Bang Candy gitu loh.
Jangan Ini bukan Bang. masalah antara Bang Wan, tolonglah Ya. saya bilang tadi, jangan lagi dibuat satu asumsi baru. Ini yang di dalam sudah ada Bang Zuma. Sekarang Bang Zuma kan yang berpertanyakan, saya pikir sudah berhemat juga tadi itu kok. Yang diminta klarifikasi nanti, biar nanti one day pun Candy bisa ke rumah mereka saat mereka bersama ada 5 orang yang ada di Komal, Candy ke sana lah. Itu bagi saya itu lebih jantan saya bilang, ketimbang kita yang tidak mengenal pertemanan mereka gitu. Nanti berkali-kali lagi capek Bang. Ya Bang ya. Apa mau seperti ini kita terus menerus? Bagaimana Bang Zuma? Gini Bang, saya sampaikanlah. Saya pernah masuk ke room sebelah teman-teman muslim juga. Ada teman-teman yang menyampaikan laporkan saja. Nah, saya sampaikan begini Bang. Minta tolong teman-teman kalau bisa serahkan sama Bang Andre gitu loh. Karena Bang Andre sudah pasang badan. Jadi kalau misalnya Bang Andre teman-teman di Komal itu memaafkan yang lain melaporkan, kasihan Bang Andre gitu loh. Iya kan, pasang badan sampai pada malam itu Bang. Mulai dari maghrib sampai 2:30 kalau nggak salah punya Bang Candy ini online Bang. Saya bener mengikuti sampai 2:30 itu, mulai dari habis maghrib. Jadi rekaman semua itu saya masuk ke Unirifa pada malam itu ada Bang Zuma juga di room sebelah memutar itu. Itu aja Bang sebenarnya, bukan saya menyampaikan Bang Candy. Intinya harapan saya itu Bang Candy berbesar jiwa. Ini bukan masalah agama Kristen dengan Islam, bukan. Intinya teman-teman Kristen mendukung juga bahwa ini perbuatan Bang Candy hadapi dengan baik. Terima kasih Bang. Sorry Bang. Oke. Jadi satu hal yang saya pahami ini sebenarnya, takaran yang sama kamu kenakan ke orang lain akan digunakan kepada kamu sendiri. Takaran yang sama. Itu harus dimengerti bahasa itu juga. Itu yang harus dipahami dalam berteman juga, takaran yang sama. Tidak serta-merta itu hukum itu enggak seperti itu, Bu. Enggak. Benar Bang. Hukum itu mempunyai takaran yang sama. Makanya dalam berbicara kayak ini ke depannya, lihatlah teman yang seperti apa yang kamu temankan. Benar. Bang Zuma juga seperti itu juga nanti. Karena apa? Itu mencerminkan kok semua itu. Kita berlidah palsu atau apa, kita sedalam itu, ternyata tidak sedalam itu. Kita pikir kita sedalam itu berteman, ternyata tidak. Itu saja kok. Biarlah nanti saya bilang Candy, nanti kalau ada Bang Zuma, Abang Gema, Abang Al Hidayat, satu lagi siapa? Itu kamu ngobrol lah di situ. Tapi dengan hikmah ya Candy ya. Banyaklah mendengar dari mereka-mereka ini, karena mereka yang kamu yang bertemankan. Supaya kamu juga semakin dewasa Candy ya. Itu aja dari saya Bang Zuma. Ada lagi Bang Zuma, silakan. Iya, jadi pada prinsipnya gitu ya. Sekali lagi saya katakan, kalau saya secara pribadi saya sudah memaafkan gitu kan. Tapi bukan itu mewakili umat Islam. Itu mewakili pribadi saya sendiri, saya memaafkan. Nah, untuk itulah kemudian yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah saudara Candy sendiri. Itu bukan ketika saya menjelaskan, saya memaafkan, itu pribadi saya karena memang anjuran. Kan gitu. Hanya saja permasalahan yang perlu kita pahami bahwasanya sudah berapa banyak seperti mantan pendeta Pak Yahya juga sudah dimaafkan. Terus siapa lagi, MKC juga sudah dimaafkan. Tetapi proses itu tetap berjalan. Untuk itulah kemudian mungkin ada baiknya saudara Candy yang menjelaskan, klarifikasi pernyataannya kemudian. Dan tidak ada salahnya memohon maaf. Kalaupun nanti hukum itu harus berjalan, ada yang melaporkan, paling tidak bisa meringankan, kan begitu. Anda mengaku bersalah bahwa saya khilaf, keseleo lidah, tujuannya hanya sebenarnya untuk memframing atau untuk kemudian melakukan satu tindakan yang ya mungkin supaya viral aja. Coba Anda jelaskan apa pernyataan saudara. Aku akan menghabisi mereka dari dalam. Paparkan, itu maksudnya apa, muatannya apa, supaya orang mengerti gitu. Candy, one day kamu ke ruangan Bang Zuma nanti atau ada bagaimana supaya sekali bicara, sekali selesai. Karena kamu mulai di TikTok, selesaikan di TikTok, ya. Kalau memang ada bantuan dari Bang Mualaf Friends, ucapkanlah terima kasih. Karena itu nama pertemanan ya, Candy ya. Benar itu Bang. Benar. Hargailah pertemanan yang mulia, yang baik hati itu.
Karena itu mencerminkan bangsa ini. Pertemanan yang tidak baik itu buanglah itu, karena itu bukan mencerminkan bangsa ini. Oke, begitu juga dengan agama. Yang baik-baik saja yang kamu lihat. Kalau ada yang jelek dari pertemanan, buanglah itu. Itu saya dari saya. Supaya bangsa ini tetap terjaga kondusif seperti itu. Jika memang ada dimasuk perkara hukum nantinya, seperti saya bilang tadi, biarlah yang teman-teman yang di Komal tadi dipanggil juga sebagai saksi. Sehingga kamu melihat si A, si B, si C ini seperti apa pandangan dalam pertemanan dengan kamu. Itu jadi satu wacana baru juga. Seperti kata Bang Zuma tadi, secara pribadi dia memaafkan, tetapi dia tidak bisa menguasai semua Islam. Kita mau lihat juga secara Islam seperti apakah pandangannya, kan jadi kelihatan sebenarnya ini titik terangnya. Setuju. Ya, Kendi ya. Dan saya harap kamu jangan terlalu juga banyak defend dalam mengajukan argumen yang tidak patut atau tidak layak disampaikan. Karena ini pertanyaan Bang Zuma sudah jelas tadi. Apa tadi pernyataan tadi itu ya, supaya nanti kamu ke forum itu ya sampaikan aja. Kita berteman itu hal biasa, Kendi, itu biasa kok. Tapi kalau bukan teman, kalau kamu bicarakan tentang musuh, itu saya juga susah mengatakannya. Begitulah menurut saya. Silakan yang lainnya. Candy. Ya, gue saran ya, lu coba untuk berdoa, minta maaf ke Tuhan, puasa, ya. Coba apa yang udah, emang manusia itu tempatnya salah, ya. Tetapi kita tahu kesalahan kita apa, jangan diulangin lagi. Kalau untuk agama kayak contoh Zuma, yang lain kan Islam, gua Kristen garis lurus. Kalau untuk ajaran agama pasti memaafkan, Candy. Di Kristen, di kita pun pasti diajarkan memaafkan, kasih. Tetapi kan kita harus tahu, Candy, apa yang kita lakukan di dunia media sosial itu ada undang-undangnya. Ini negara ini adalah negara Pancasila dan negara hukum, bukan negara agama. Kalau di agama pasti dimaafkan, tapi hukum ini yang nanti beda ranahnya. Untuk sementara gua saran ke lu, tenangin diri lu aja dulu. Kayak si Zuma apa semua udah maafin kok, ya. Untuk yang lain juga nih, untuk Zuma. Iya, gimana Bang? Thank you ya bro ya, udah maafin Candy, thank you. Iya. Selamat untuk gue sebentar aja turun karena gue untuk siap-siap ke gereja. Gue cuma mau bilang untuk yang muslim di sini, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oke semua. Ya, Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bang Zuma, thank you ya atas waktunya ya. Nanti mungkin Kendi bisa ke rumah Bang Zuma aja, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya. Oke, Bang Kendi, thank you. Bang Wan dan semua yang lain. Terima kasih Pak. Aku terima kasih karena kalian udah terima maaf Bu. Iya, tapi sebaiknya Bang Kendi juga nanti secara ini kalau bisa live sendiri minta maaf gitu kepada semua Islam. Udah Pak. Saya udah live sendiri Pak. Udah minta maaf Pak. Dan klarifikasi apa maksud pernyataan udah Pak. Semuanya udah itu, Pak. Gitu kan? Udah Pak. Di live saya, kemudian di live-nya Kiamat. Jadi saya live dulu, setelah itu kan saya tutup tuh. Kemudian saya masuk ke live-nya Kiamat. Oke. Kalau gitu saya pamit. Jadi udah 2 kali di room saya, di roomnya Kiamat, dan ketemu dengan Pak Andre. Oke. Baik, saya pamit ya teman-teman. Oke, thank you Bang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Saya juga minta wabarakatuh. tolong Pak Juma kalau misal masuk di live, tolong bantu saya lah, ya kan, bahwa teman-teman muslim harusnya bagaimana gitu loh. Terimalah permintaan maaf saya. Apakah permintaan maaf saya tidak bisa diterima dengan teman-teman muslim? Sedangkan itu semua teman saya semua kan? Iya, saya rasa permintaan maafnya itu sudah diterima. Cuman kan mana tahu ada proses hukum yang berjalan, ya kita harus ikutin itu Bang. Karena kita negara hukum. Benar yang dikatakan teman kita bukan negara Islam, kita negara hukum. Kami dari Islam ketika ada yang keliru, ada yang salah juga kami akan ikuti proses itu. Begitu juga dari saudara Kristen, kalau ada yang keliru dan itu diproses hukum, ya mau tidak mau harus dilakukan, harus diikuti gitu. Kita harus sadar hukum lah. Oke, saya pamit ya. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Wan ya. Ya, saya sebelum turun Bang ya. Turun ya. Ada yang mau nanya lagi nggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian,
Untuk yang pertama kalinya saya ketemu langsung dengan si Candy di dalam dialog lintas agama ya. Saya mau memutarkan kepada kita untuk mengingatkan kembali apa yang saudara Candy katakan pada saat beliau kemudian selesai melakukan penistaan atau melakukan syahadat. Kita dengarkan ulang lagi ya rekamannya. Slow brother, gue pura-pura itu gue ngeprank. Di channelnya Noni kan dia udah tahu sama disamperin. Gue pura-pura syahadat kan. Kan si Noni kan udah tahu sama disamperin. Jelasin aja, gue ngeprank dia, gue udah punya rencana, santai aja, santai. Nanti gue kan gue bisa murtad lagi. Kan gue gak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi gue. Ya kan, gue sadar boleh, gak ada masalah. Ngapain takut? Ya, nanti kita lihat 1 minggu lagi. 1 minggu lagi gue bongkar itu Islam semuanya. Gue bilang, oh nggak bisa pak, saya mau kembali murtad lagi pak. Ya kan, saya lalu setelah itu saya akan bongkar semua Islamnya itu. Gitu loh. Kan mereka kan nanti kan selama seminggu ini dia mau si Gema Islam sama Bang Cuma mau ngajarin aku kan, oke, by call, ya kan. Setelah itu nanti aku akan bongkar semua keislaman mereka. Selalu aja bro, gue nggak mungkin walau seluruh dunia mualaf ya di dalam nama Tuhan Yesus ya, saya tidak akan mualaf walaupun sisi dunia mualaf. Udah selalu aja, gue udah punya rencana untuk menghabisin mereka. Itu apa namanya? Nah, kita sudah dengarkan tadi, jelas sekali dia katakan, saya sudah punya rencana untuk menghabisi mereka. Kan kita sudah dengar tuh. Ya. Saya punya rencana untuk menghabisi mereka. Kan tadi saudara-saudara saya sendiri dengarkan. Suaranya kecil ya. Tes. Cek. Cek. 1 2 cek. Suaranya masih kecil. Suara masih kecil, teman-teman. Cek. Suaranya masih kecil. Enggak kedengaran. Suara videonya kecil. Bentar ya. Cek. Gimana teman-teman? Masih kecil suaranya? C. Besar ya. Oke, udah besar ya suaranya ya. Rekaman kecil. Oke. Slow brother, gue pura-pura itu gue ngeprank. Di channelnya Noni kan dia udah tahu sama Christian Prin. Gue pura-pura syahadat kan. Kan si Noni kan udah tahu sama Christian Prin. Jelasin aja, gue ngeprank dia, gue udah punya rencana, santai aja, santai. Nanti gue bisa murtad lagi. Kan gue nggak meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi gue. Ya kan, gue sadar boleh, nggak ada masalah. Ngapain takut? Ya, nanti kita lihat 1 minggu lagi. 1 minggu lagi gue bongkar itu Islam semuanya. Gue bilang, oh nggak bisa pak, saya mau kembali murtad lagi pak. Ya kan, nah, ya kan, setelah itu saya akan bongkar semua Islamnya itu. Gitu loh. Kan mereka kan nanti kan selama seminggu ini dia mau si Gema Islam sama Bang Cuma mau ngajarin aku kan, oke, by call, ya kan. Setelah itu nanti aku akan bongkar semua keislaman mereka. Selalu aja bro, gue nggak mungkin walau seluruh dunia mualaf ya di dalam nama Tuhan Yesus ya, saya tidak akan mualaf walaupun sisi dunia mualaf. Udah selalu aja, gue udah punya rencana untuk menghabisin mereka. Banyak banget yang chat gue tuh. Musim-musim tuh banyak yang add gua kan. Nah, kan gua udah buang 1K tuh di tempatnya si Noni tuh. Koin kan. Nah, gua udah syahadat tadi di tempatnya Noni ya kan. Tapi slow aja, gua udah punya rencana, bro. Lu slow aja. Gitu loh. Ini banyak banget yang chat gua di TikTok ini. Ntar gua masukin di sini supaya mereka tahu. Nanti ya, 1 minggu kan. Nah, gua sama Gema Islam, sama si Juma ya kan. Gua ingin sama Alidaya, gua akan mempelajari cara-caranya dia Islam dulu ya kan. Udahlah, gue udah punya rencana ntar
1 minggu lagi atau 10 hari, gue langsung live ya kan, langsung gue undang mereka si Suma, si Gema Islam semuanya, Al Hidayah kan mereka pasti masuk tuh. Nah, masukin lagi, nanti aku masukin lagi Kristen. Oh Pak, saya udah nggak terima Hidayah lagi Pak, saya mau jadi Kristen lagi Pak, gitu loh. Ngerti gak sih? Terus gue punya rencana langsung gue bongkar semua Islamnya itu ke mereka itu. Coba aja gue ngambil malaf, gila kali gue malaf, bisa dibacok justru sama nyokap gue. Si Farhan baca telepon dia kaget ya kan, gue bilang aku pulang dulu nih, si Umilka juga telepon aku gitu, ya sabar pulang dulu ya. Gue udah punya rencana, tenang, tapi gue gak bisa jelas-jelas ini. Ntar kita telepon Kirsan Prince, Noni, sama Pak Adade, nanti kita telepon bertiga, berempat, undang-undang semua teman-teman yang Kristen. Gue udah punya rencana nih untuk menghabisin Islam, gitu loh, untuk menghabisin itu. Gue biarin dulu 1 minggu ini, nanti kan si Farhan sama si Gema Islam sama Al Hidayah kan mau telepon gue sama Bang Suma ya kan, untuk mempelajari Islam. Oke, gue anggap ya. Nah nanti itu setelah itu 10 hari lagi gue live apologet kan, gue live kan mereka masih masuk tuh. Nah nanti gue masukin si Suma dulu sama Al Hidayah ya kan. Nah nanti aku masukin Pak Torosoki sama Pak ini sama Kiamat. Nah jangan Kiamat, Pak Torosoki sama siapa ya, sama PSBN aja, sama PSBN. Nah setelah itu aku bilang, wah sorry Pak sorry. Oke, saudara-saudara. Jadi kita sudah mendengarkan apa yang disangkakan tadi, yang dia sangkal pernyataannya bahwa dia akan menghabisi umat Islam. Nah, jadi gini teman-teman, tidak semua gerakan kita itu harus kita ceritakan live. Oke, tidak mesti kemudian Bang Suma yang turun tangan kemudian untuk melakukan satu tindakan. Tidak perlu. Ya, sudah berapa? Pertama dulu ada yang namanya Daud Ali Musa. Daud Ali Musa, saya katakan saya maafkan. Saya maafkan Daud Ali Musa. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun. 2 tahun dia. Dan ternyata sekarang dia diisukan bahwa dialah Tamparagi itu. Oke, itu kerjaan siapa? Kerjaan saya dan teman-teman. Jadi jangan saudara mengatakan, saya akan berseberangan dengan Bang Suma kalau memaafkan. Anda belum tahu gerakan bawah tanah berarti ya. Jadi kalau dalam medan perang itu, saya tidak perlu menjelaskan semuanya kepada saudara-saudara. Jadi seorang raja tidak perlu kemudian mengotori tangannya untuk mengebiri atau memenjarakan lawan-lawannya, kan gitu. Ya, kalau dalam perspektif pemahaman saya maafkan. Tapi dalam hal segi agama, apa perlu kita semua memaki-maki mereka ini? Kamu biadab, enggak perlu. Enggak perlu. Makanya saya katakan kita ini negara hukum, bukan negara Islam. Dari sisi Islamnya saya pribadi sudah memaafkan. Tapi kalau tidak ada efek jerah, maka akan muncul nanti oten-oten yang berani melakukan hal yang sama. Tapi kenapa Bang Suma memaafkan? Shhh. Diam. Oke? Diam. Jangan dipikir kita seperti ini ya murni kita betul-betul cuman kayak begini. Tidak, saudara-saudara. Kita juga punya tim, kita juga punya pasukan ninja. Udahlah, nggak usah kita cerita-cerita yang kayak begini di sini ya. Jadi cukuplah kita ini sebagai penyambung lidah dari teman-teman sekalian dalam hal menyampaikan apologet. Kalau terkait dengan misi gerakan selanjutnya, jangan kita yang diganggu. Anda tahu enggak, saudara-saudara, perlu saya jelaskan di sini. Pada saat proses penangkapan siapa namanya? Yang kemarin itu, yang sudah dipenjara sekarang, MKC. Anda tahu tidak? Ini saya lagi puasa loh ya. Ini saya lagi puasa. Lillahi ta'ala, demi Allah, wallahi, saya orangnya yang komunikasi langsung dengan Bareskrim. Mohon maaf ini, saya harus bocorkan. Saya yang dihubungi langsung. Ya. Dan asal saudara-saudara tahu,
yang diundang satu-satunya sebagai saksi ahli, saksi kunci itu adalah Bang Suma. Anda harus tahu di situ. Ya. Siapa yang bisa menjawab ke saya siapa saksi ahli pada kasus MKC? Ada yang bisa nunjukkan, oh bukan abang, si ini. Mana buktinya? Tunjukkan bukti yang saya kalau ada. Ya, jadi teman-teman gak usah khawatir. Negara kita negara hukum. Kita percayakan kepada aparatur negara kita. Mereka adalah orang-orang hebat, ya. Aparat negara kita orang hebat, orang handal dan diakui oleh dunia. Jadi kita tidak perlu kemudian mengumbar di depan umum, pasang badan, bawa spanduk, teriak-teriak, nggak perlu. Toh kita punya ada HP kan gitu ya. Jadi kita tidak perlu kemudian melakukan sesuatu. Hanya saja saya pesan kepada teman-teman, jangan anarkis, jangan melakukan tindakan. Kalau ada yang melakukan tindakan secara fisik, ya itu sudah bertabrakan dengan nilai Pancasila. Kita nggak boleh. Dan asal saudara-saudara tahu, saudara Andre menghubungi Candy, siapa orang pertama yang dia hubungi untuk izin melakukan itu? Bang Suma. Bang Suma yang memberikan kemudian ya jalan. Kamu temui dia sebelum terjadi kisru besar. Bang Andre ke sana. Jadi saudara-saudara jangan mengatakan, wah Bang Suma diam aja. Tunggu dulu. Aduh, teman-teman sekalian, coba tanya yang ada nomor kontaknya Bang Andre, tanya ke beliau, orang pertama, apologet pertama yang abang hubungi sebelum berangkat ke sana itu siapa? Termasuk kasus Bang Luga kemarin, ketika ada kejadian dengan Bang Dewa. Yang pertama dihubungi itu siapa? Itu teman-teman, ya. Jadi kalau ada sesuatu seperti ini, kita jangan cepat panikan, santai aja. Kita serahkan semuanya kepada aparatur negara kita. Aparat kita itu sudah teruji dalam negeri, luar negeri. Orang mau sembunyi di lubang tikus aja dapat. Apalagi kalau kasus-kasus begini. Jadi kita tidak perlu terlalu memeras otak untuk memikirkan. Yang terpenting kemudian adalah dia sudah minta maaf. Kemudian nanti dia minta maaf terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara ini, ya itu urusannya dia, kan gitu ya. Ya, secara pribadi saya sudah memaafkan, tetapi bagaimana dia mencari jalan untuk meminta maaf kepada undang-undang yang sudah diatur di negara kita ini. Apakah dia minta maaf dengan cara dia harus menghabiskan usianya di dalam ruangan tertentu selama bertahun-tahun, ya itu urusan negara, bukan kita yang mengurus, kan gitu. Benar nggak? Ya kan? Apakah dia minta maaf dengan cara menyogok? Ya itu urusannya dia, kita nggak mau ikut campur. Atau dengan cara kemudian dia mengikuti perkaranya sampai selesai, ya wallahu alam bisawab, itu urusan dia. Tapi saya rasa kalau dia tidak mampu menaklukkan pernyataan-pernyataannya dia, sengaja tadi saya bantu untuk mentafsirkan perkataannya, untuk memberikan angin segar. Padahal poin itu sudah pada ditangkap tuh. Poin-poinnya sudah pada ditangkap bahwa bukan itu sebenarnya tujuannya. Kan kita sengaja saya putar ulang apa yang dikatakan bahwasanya dia akan menghabisi Islam dari dalam. Kita sudah dengarkan tadi. Dia sudah punya rencana untuk menghabisi Islam. Kan kita sudah dengarkan. Dan itu bahasanya sangat-sangat sudah rasis itu. Itu sangat rasis itu. Melebihi dari perkataan teroris itu tadi. Nah, kenapa kemudian kita memaafkan? Ya memang perintah dari Al-Quran untuk memaafkan. Tapi dia punya urusan dengan negara. Kenapa? Karena dia memiliki rencana untuk menghabisi orang, menghabisi agama orang. Oh, berat itu. Ini yang harus dia pertanggungjawabkan di mata hukum. Berat. Oleh karena itulah kemudian ya antara kita sudah maafkan, tapi antara dia dengan hukum, ya itu urusannya dia. Apakah dia minta maaf dan
dan negara ini akan memaafkan dia setelah dia mengikuti ganjaran dari yang lakukan, ya kita serahkan kepada negara. Tapi kalau misalnya kita mau membela dia di mata hukum, oh tidak, oh, jangan dihukum Pak, ini sudah minta, oh tidak. Justru saya selalu berkoar-koar itu menghindari hal-hal kayak begini. Inilah yang saya hindari, supaya teman-teman itu nggak terjerat hukum. Jangan melakukan satu tindakan yang bisa mencederai posisi keberadaan kita selaku masyarakat yang harus hidup secara rukun. Dialog, kita boleh saling lempar kursi, tetapi dengan porsi yang sesuai dengan Al-Quran dan kitab saudara. Seperti yang saya katakan tadi di dalam Filipi 1 nomor 18. Dan pelakunya mengiyakan, saudara-saudara mendengarkan bukan? Dia mengatakan, oh iya betul. Iya itu, betul itu. Nah itu. Artinya saya membantu mereka supaya mereka itu paham betul dasar pijakan Kendi melakukan itu adalah Bible. Dan dia sendiri mengiyakan. Poinnya di situ. Berarti dia sudah kena 2 pasal. Yang pertama, dia sudah menunjukkan Kristen yang benar. Yang kedua, dia melakukan pengancaman terhadap umat Islam. Aku akan menghabisi Islam dari dalam. Aku sudah punya rencana, aku sudah susun rencana. Kan kena 2. Pertama, dia mengiyakan bahwasanya di agamanya, di kitabnya memang ada seperti itu. Yang kedua, kemudian dia sudah memperlihatkan bukti bahwasanya dia melakukan itu karena dasar pijakannya dalam kitabnya. Dan yang kedua, dia punya niatan, dia punya rencana untuk menghabisi Islam dari dalam. Seperti itu saudara-saudaraku. Jadi kan tidak bagus kalau semuanya saya ceritakan di sini. Oh kayak begini, saya menghubungi ini. Enggak perlulah yang kayak gitu-gitu teman. Kita juga harus punya rahasia di dalam berapologet. Kita juga harus punya benteng di dalam menyampaikan kebenaran. Tidak semuanya harus kita sampaikan, kan gitu. Oke? Saya rasa seperti itu teman-teman. Biarkanlah hukum yang berbicara. Untuk sementara ini kita fokus ibadah. Dan kalau ada debat yang memberikan edukasi, silakan disimak. Jadi untuk sesi kali ini kita tutup dulu. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kasus Kendi ini sampai terangkat, ya kita sepenuhnya menyerahkan kepada hukum. Tidak kemudian setelah minta maaf lantas kemudian selesai hukum. Layaknya orang yang sudah membunuh, setelah membunuh dia minta maaf kepada ahli waris, lalu kasusnya selesai. Tidak seperti itu. Kasus harus tetap berjalan bila itu sudah menyentuh ranah hukum. Oke teman-teman, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilai. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Indonesiaku, jayalah Islamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.